Allah, dari tadi tidak terekam. Padahal ini nanti saya upload ke YouTube supaya Bapak Ibu bisa tonton kembali. Aduh, mohon maaf ya. Wait. Di saya tidak muncul ininya Bapak Ibu untuk vote-nya. Oke Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Perlakuan siswa. Oke, berarti secara ini ya sama perlakuan siswa berarti sama ya. Kita buat dulu sementara ada 2. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pak Predik, Bu Nani, Pak Ignatius, Pak Syam, silakan. Bu Hilmi, sama perlakuan siswa. Oke, berarti sama ya perlakuan siswa. Sekarang kita analisis Bapak Ibu. Perlakuan siswa, anggaplah 2 ini ya perlakuan siswa dengan sampah ya. Ya, dia dengan teman dengan ininya. Perlakuan siswa dengan sampah. Kalau dari segi efektivitas, kira-kira bisa tidak kita selesaikan masalah sikap dengan sampah yang mana lebih cepat, lebih ini, lebih kira-kira dapat tercapai? Sampah kayaknya, Pak. Oke, kenapa? Tadi kan ini perlakuan siswa. Karena kalau perlakuan siswa itu berkaitan dengan karakter. Hmm. Ya, mungkin karakter itu dibentuknya tidak bisa instan seperti itu. Oke, berarti sampah ya. Jadi ini Bu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu gunakan ya efektivitas, efisiensi sama dampak ini menjadi acuan yang mana menjadi apa namanya prioritas. Dari segi waktu juga kira-kira dan tidak terlalu membutuhkan waktu banyak, siswa sama sampah. Berarti masih ya Bu Hasniana? Kalau dari waktu sampah ya Pak ya. Iya, sampah. Iya. Karena Tapi tadi kata sebenarnya Bu Nani ya tadi. maksudnya sebenarnya sih yang paling mendasar ini yang perlakuan. Ini maksudnya ini yang sangat Oke, krusial begitu. Tetapi kalau ya lihat dari benar. efektivitas, efisiensi berarti sampah. Ya, jadi kita membuatkan kalau kita tuh Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan pada beberapa masalah, tidak mungkin kita langsung semua masalah itu kita tanggulangi, tetapi mana yang menjadi prioritas utama dulu supaya lebih fokus dan lebih apa ya mudah kita ini kan gitu. Nah dari segi dampak, seandainya nih kalau kita anukan sampah duluan Bapak Ibu, apakah bisa berdampak kepada sikap siswa atau sebaliknya, sikap siswa dulu baru ke sampah? Kalau saya sampah ini kan bukan hanya dari siswa Pak, ini warga sekolah. Nah, itu dia. Iya, iya. Jadi jangan langsung menjudge siswa saja. Ini warga Betul. sekolah yang punya Siap. tanggung jawab. Ya. Mhm. Tetapi kita berorientasinya juga benar juga yang Ibu sampaikan ya. Kadang-kala gurunya juga kan. Tetapi kita Apalagi kalau ada kantin, Pak, kantin sekolah. nah bisa jadi di situ ya. Nah, jadi tetapi kita berorientasinya ke siswa kenapa? Karena ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti kan belum apa ya, belum ada kesadaran dari siswa bagaimana misalkan seandainya di kantin mereka mengingatkan dong dengan orang kantin atau yang teman-teman dia di kantin gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita anu duluan sampah, itu berdampak enggak ke sikap siswa atau sebaliknya? Izin, Pak, izin. Hmm. Sebelum menjawab pertanyaan ini, boleh tidak? Ini yang berkaitan dengan sampah ini. Hmm. Ketika kami mencoba untuk apa namanya, membangkitkan karakter siswa, kesadaran siswa tentang sampah, kami mendapatkan jawaban yang apa ya, yang tidak terpikirkan begitu. Maksudnya anak-anak sampaikan, ibu kan ada cleaning service, digaji untuk apa? Nah, seperti itu Pak. Iya.
Berarti jelas itu. Dia tidak ada kepedulian. Iya. Jadi pertanyaan Ibu? Jadi maksudnya untuk untuk apa namanya ini penanggulangan ini, apakah dengan menanggulangi sampah bisa berdampak ke sikap siswa atau sikap duluan? Iya. Kira-kira kalau misalkan ya, kalau kita tanggulangi misalkan oke lah kita anukan sampah dan juga siswa sudah mulai mau gitu ya. Apakah langsung bisa berdampak kepada sikap siswa atau hanya untuk sampah itu saja ataupun sebaliknya gitu? Saya sih akan ada efeknya dengan mereka melihat, mungkin mereka belum tertarik atau hatinya belum tergerak, tapi dengan melihat temannya mengolah sampah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya diharapkan dari situ nanti sikap mereka, kesadaran dengan sampah ini bisa muncul. Oke. Nah, dengan sikap yang agak kurang ajar ini kira-kira mereka bisa berdampak juga enggak kira-kira? Kalau misalkan sudah muncul nih gitu kan dari proses itu akhirnya kan saling mengingatkan gitu kan, "Hei, jangan buang sampah sembarangan dong," gitu kan. Itu kan berarti sudah bisa menjawab dengan teman-temannya juga kan. Misalkan oh berarti pembulian mungkin bisa didekris gitu. Jadi yang ini kita lanjutkan adalah di sampah juga. Oke? Situ. Jadi berarti apa namanya prioritas utama kita yang kita harus angkat temanya adalah masalah lingkungan. Bagaimana kesadaran diri atau dimensi profil pelajar Pancasila yang akan muncul ketika kita memilih sampah ini sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sambil buka boleh pakai HP atau di laptopnya itu yang bukan dimensi. Wait, saya bukakan juga ya supaya ada ini. Bukan panduan. P5. Oke. Wait. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan ini masalah sampah, maka kita akan lihat temanya. Silakan Bapak Ibu screenshot ini halaman berapa. Supaya Bapak Ibu ini menjadi ini Bapak Ibu mudah nanti membuka. Supaya gampang mencarinya. Betul, ya. Daripada kita baca dari halaman 1 sampai halaman 116. Oke, sudah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu yang perlu kita cari adalah bagaimana dimensinya yang berhubungan dengan kesadaran siswa terhadap lingkungan tadi atau sampah. Oke, itu halaman berapa Bapak Ibu? 48 sampai 53. Sekarang coba buka di buku penguatan P5, bukan urutan ya, tapi halaman bukunya. Kita buka. 48 dan oke, ini dia. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini kita akan menentukan wait, mana modul P5-nya? Oke, Bapak Ibu bisa praktek juga ya di situ. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira ada enggak? Kita lihat di subelemennya Bapak Ibu yang berhubungan dengan kesadaran diri siswa terhadap sampah. Kepada alam. Lingkungan. Apa? Yang elemen akhlak kepada alam, kemudian subelemennya apa? Jaga lingkungan alam sekitar. Oke, baik. Sekarang kita kopikan di sini, perhatikan ya, menjaga lingkungan alam sekitar. Kita copy di subelemen di tujuan 1.
Oke. Terus akhlak kepada alam kita copy di bagian elemen. Oke. Terus dimensinya kita copy dari sini. Oke. Apakah ada lagi, Bu? Tidak ada? Dimensi ini? Belum ada? Oke. Cukup? Dimensi ini? Iya, Pak. Kalau cukup jangan dipaksa, Bu ya. Berkebinekaan global kita lihat di sininya. Kira-kiraan mana yang berhubungan? Menumbuhkan rasa Budaya ini. ya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Tidak ada budaya sangkutannya dengan sampah. Oh, sorry. Tadi kira terkait Temanya sampah, Bu. Karena dia masalah kesadaran diri siswa. Karena dengan kita memilih sampah tadi secara ininya akan mudah kita capai, terus dalam waktu dekat pun kita bisa capai, terus dampaknya dari kalau misalkan siswa sudah mulai membiasakan masalah peduli dengan sampah, maka akan berdampak ke sikap mereka juga gitu. Mungkin bisa menurunkan tingkat pembulian yang mungkin nanti setelah selesai kita dari masalah sampah ini kita bisa angkat masalah yang lain, yaitu kepedulian terhadap orang lain tadi gitu ya. Nah, jadi sekarang tadi sudah dapat, Bu. Kebetulan di tujuan satunya itu dimensi beriman dengan elemen akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Sekarang berkebinekaan global, kira-kira dari subelemen ini, ya, yang mana nih yang muncul? Kalau memang tidak ada, jangan dipaksa ya. Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Di mana? Di berkeadilan sosial. Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oke, masyarakat yang inklusif berarti ke sikap ini, Bu. Tadi kesadaran sampahnya akan lingkungan. Oke. Oh iya. Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Di situ. Ya, yang dipaksa kalau memang tidak ada. Bergotong royong. Adakah? Kalau di sini banyak, Pak. terhadap Kerjasama. sosial. Mana? Ada kerjasama, Pak. Kerjasama. Yang pertama, Yang paling nyambung. tanggap terhadap lingkungan sosial. Oke, gitu kok dong. Kita pindahkan di tujuan 2. Kepedulian. Gotong royong. Oke. Sekarang mandiri, ada tak? Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri ya. Disiplin diri bisa masuk. Mungkin disiplin untuk lebih fokus bagaimana ke sampah gitu, buang sampah pada tempatnya ya. Boleh juga. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Iya, betul. Ya, disiplin. Oke, baik. Iya. Kita pindahkan di 3. Oke. Selesai. Berarti regulasi diri masuk di sininya. Ini saya sudah bagikan ya. Ini draft modul ya Bu ya. Jadi nanti tinggal lengkapi saja. Kita mencari yang core utamanya. Oke. Lanjut bernalar kritis sama kreatif apakah ada? Izin Pak, minimal berapa dimensi Pak? Tidak ada minimal Bapak Ibu. Tidak ada kata minimal. Tidak ada. Pokoknya selama dia masih berhubungan dengan itu dan bisa memunculkan itu, kita masukkan. Oh, jadi dimensinya tidak dibatasi ya Pak ya? Ya. Maksudnya boleh ke 6 dimensi itu masuk gitu? Kalau memang dia masuk.
Iya, kita seandainya ngomong. ada setiap itu masuk berarti boleh seperti Boleh itu. saja. Tapi Oh, kalau memang tetapi kalau misalkan kita masukkan 66-nya, apakah terrealisasi itu? Nah, kalaupun memang masuk 66-nya, kita pilih, kita buat saja misalkan 3 atau 4 kira-kira. Karena ini Bu, karena kan proyek ini jangka waktunya pendek, ya kan? Lebih baik yang mana dulu ini yang paling berdampak. Makanya saya bilang tadi, pilih yang benar-benar berdampak dulu gitu. Ya. Oke, ada lagi? minimal berapa dimensi, Pak? Kalau misalnya kita pilih yang benar-benar berdampak nih, itu kira-kira bagusnya kita ambil minimal berapa begitu? Berapa dimensi? Oke. Sebenarnya sih tidak ada minimal ya Bu ya. Selama dia berhubungan kita ambil gitu. Tetapi kalau saya pribadi nih, ini pribadi saya ya, 2 Skala atau 3 prioritas, lah. Pak. Skala prioritas gitu. Betul. 2 atau 3 lah gitu. Misalkan 66-nya masuk, tetapi Pak John seandainya kita ambil yang bernalar kritis, kreatif sama apa namanya, gotong royong ini bahkan ini. Nah, sudah ambil yang itu saja. Karena tidak mungkin juga 66-nya mau kita ambil Bapak Ibu dalam satu kali kegiatan. Oh, iya. Oke. Bagaimana Bu? Bernalar kritisnya adakah? Sama kreatif? Tidak ada, Bapak. Oke. Iya, tidak ada. Oke, dari Bu Hilmi, bisa kakak ganti namanya? Ibu Yuni, iya mungkin itu sepunya tuh kenapa muncul Ilmi terus ya? Iya, Bu. Iya, Pak. Edit nama Ibu Yuni Itu sayang. Oh, itu endorse, ganti Pak. ya. Itu endorse. Oh, endorse. Sudah Viku HP ganti. baru kah, Pak? Saya bisa bertanya kan yang terkait tadi yang teman-teman juga sudah sampaikan bahwa harus ada batas berapa minimalnya dimensinya, karena mungkin selama ini kita salah ya, kita salah karena kita dalam pemikirannya kalau misalnya kita menentukan ini, ya kita lihat, oh misalnya ini berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, di dalam kewirausahaan itu, misalnya ya, itu untuk tema kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan itu ada, di situ ada gotong royong, ada kreatif, seperti itu yang kita ambil. Padahal yang tadi Bapak jelaskan, jadi apa sub elemen yang lebih mengena pada Masalah diri siswa. ya, tema yang kita ambil seperti Oke. itu. Terima kasih. Terima kasih Mama. Terima kasih, Kakak. Oh ya kakak ya. Baik. Oke, jadi betul sekali ya Bu ya, karena ingat tujuan utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, berarti nilai-nilai, berarti dasar utama kita menentukan setiap proyek ataupun dimensi itu tadi berdasarkan kebutuhan atau keperluan yang harus kita tingkatkan dari nilai-nilai yang ada di diri siswa. Makanya tadi, kenapa sampah tadi? Kok bisa? Berarti belum ada kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Kenapa tadi kata Bu Asmiah, tidak hanya tidak hanya siswa yang buang sampah itu, tapi semua masyarakat sekolah. Nah, tetapi maksudnya ini kita bagaimana di diri siswa dulu kita mulai gitu. Karena di situ judulnya adalah profil pelajar Pancasila gitu. Jadi atas dasar itu. Jadi kita lihat nih, oh belum munculnya ininya lagi gitu. Oke ya, terima kasih Bu Yuni. Oke, Bu Yuni atau Mama Yuni? Apa kalau di Papua itu Mama maksudnya apa itu? Karena sering sekali kulihat Mama itu sama dengan ibu, Bapak. oh Ibu, cocok nih. Cocok sudah Ibu Yuni, Bu Ana Sudah. banyak. Iya. Kalau Pak Taufik orang mana Pak Taufik? Mama Yuni. Taufik orang Jawa. Orang Jawa. Oke. Mas, Kulo nuwun. monggo. Oke. Bapak Ibu kita lanjut ya. Bernalar kritis coba kita lihat di sana. Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Terus menganalisis, mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Terus refleksi dan evaluasi pemikirannya sendiri. Di situ apakah ada?
merefleksi dan mengavulasi pemikiran sendiri, Bapak. Mungkin di Oke, situ. Ya. baik. Kita masukkan ya. Kok ada bisa di ini nih. Jangan ngadi-ngadi nih. Oke. Kita masukkan dulu Bapak Ibu. Nanti baru setelah kita dapat kira-kira yang mana nih yang perlu kita munculkan ya, Bu Yunia. Kalau misalkan ini tadi skala prioritas kita yang mana gitu. Kalau di kreatif bagaimana Bapak Ibu menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ada? Ya, halo. Kenapa Pak? Ada atau tidak? Menghasilkan karya, tapi ada kata Dikira orisinil. ada itu karena mencari alternatif solusi permasalahan. Oke. Nah, kalau yang ini tidak ada subelemen ya, Pak ya. Dia langsung elemen. Berarti tidak perlu dibuat subelemennya, langsung elemen terus mana tadi kreatif. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah dapat ya ininya. Sekarang kita buka lagi dulu ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berarti kita ada 5 tujuan ya. Nah, kira-kira dari 5 tujuan ini Bapak Ibu 3 saja lah, jangan terlalu banyak ya. Takutnya nanti kita banyak janji tapi tidak terrealisasi gitu ya. Nanti kita sendiri ke apa namanya tuh? Apa namanya tuh ke kelabakan gitu. Oke, kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu paling bisa memunculkan masalah, menyelesaikan masalah tadi dengan menimbulkan sikap ini, sikap atau dimensi ini, maka permasalahan kita terkait dengan sampah tadi itu selesai. Izin share screen, Pak. Boleh. Ya. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul Pak John yang tadi. Yang mana? Yang diisi tadi Pak. Maksudnya kita mau lihat yang sudah diisi tadi supaya kita lihat bersama-sama. Oh, kukira Ibu mau share. Bukan. Oh, bukan. Makanya aku stop. Oke. Ini ada dari 5 ini kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang prioritas sekali yang kira-kira dampaknya sangat ini. Yuk. Beriman, gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan sosial, terus mandiri, bernalar kritis sama kreatif. Kira-kira yang mana nih? Lihat dari sininya ya. Menjaga lingkungan, tanggap terhadap lingkungan sosial, mengembangkan pengendalian diri dari disiplin diri, terus refleksi sama memiliki keluasan. Tujuan 1. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Tujuan 1 oke? Oke, ada lagi? Tujuan 3, 4, dan 5? 2? Tujuan 2. Sepakat 2 Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Ya, sepakat 2. Bagaimana 3, 4, dan 5? Kayaknya kok 5 ya? Lebih ini 5 Ibu Nani ya? Iya, soalnya dari sampah bisa diolah kalau kita kreatif toh, Pak. Yes. Bagaimana yang lain sepakat? 3 aja ya, jangan terlalu jangan terlalu serakah, takutnya nanti tidak terrealisasi semua. Oke, kita hapus berarti ini ya. Oke? Ya Pak. Oke. Selesai. 3.
Ya, jadi sebenarnya sih pertanyaan Bu Yuni tadi sebenarnya Bu kembali ke kesanggupan kita juga. Kalau memang kira-kira sekolah kita mampu atau Bapak Ibu guru mampu memfasilitasi anak kelima-limanya ya monggo gitu. Tetapi kalau misalkan, ay Pak, tidak tuntas Pak, ini Pak. Oke, berarti jangan terlalu banyak juga. Nah, setelah selesai di sini Bapak Ibu, maka kita akan menentukan rumusan kompetensi atau ketuntasannya lah istilahnya Bapak Ibu. Nah, dari mana kita dapatnya Bapak Ibu? Dari buku panduan dimensi. Sekarang kita buka buku panduan dimensi. Aduh, sakit begitu. Oke, ini. Oke, perhatikan sebentar. Panduan dimensinya Bapak Ibu di sini. Nah, Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. si besar. Oke. Kalau di sini Bapak Ibu dengan dimensi beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa itu subelemennya ini perhatikan ya, mengenal dan Tuhan. Kita lihat tadi yang punya kita saja ya. Nah, menjaga lingkungan alam sekitar ya kan, kita tadi. Nah, Bapak Ibu, capaian masing-masing atau indikator atau KKTP-nya lah istilahnya itu kalau di pelajaran, itu per fase beda-beda. Ini kalau di PAUD, lihat nih, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Berarti di anak PAUD ini mereka menempatkan atau membuang sampah pada tempatnya itu sudah cukup. Ya. Terus lagi di akhir ini fase A. Apa nggak muncul, Pak? Kenapa? Tidak muncul. Bapak di saya belum muncul. Belum muncul. Astagfirullah. Saya juga belum muncul. Oke. Di saya Ya, sudah muncul, sudah. Pak. Aduh, makasih Bu. Lain kali begitu Bu ya, dari tadi dipotong saya kalau memang tidak ini. Kasihan Bapak Ibu sendiri nanti. Yang buku dimensi ini yang terakhir saya kirim tadi ya, ini ya. Oke. Sekarang kita mau membahas menentukan tujuan kita. Karena tadi kita ada di dimensi beriman pada subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Kalau di anak PAUD Bapak Ibu, oke, itu dia cukup buang sampah pada tempatnya sudah cukup. Karena ada beberapa sekolah masa anak PAUD bisa berkreatif bikin sesuatu dari sampah. Itu terlalu di luar kapasitasnya. Yang terjadi apa? Orang tuanya yang bikin. Ya. Kalau di fase A, fase A bersyukur membiasakan lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Ada menjaga. Kalau ini tadi menjaga lingkungan, merawat. Dan kalau mereka sudah melakukan buang sampah pada tempatnya, paling tidak mereka jaga nih, buang sampah pada tempatnya. Terus satu lagi, terbiasanya. Nah, terbiasa ini kan membiasakan, berarti belum terbiasa, ini sudah biasa, ini terbiasa tingkat levelnya. Tindakan-tindakan ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Ini untuk di fase B, kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan di fase C sudah di tahap mewujudkan. Membiasakan, terbiasa, mewujudkan. Oke. Dengan memahami akibat perbuatan. Nah, berarti juga kelas 6. Oh, kalau saya tidak buang sampah sembarangan, apa sih dampaknya gitu. Ya. Selanjutnya lagi kalau di kelas fase D yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Lihat di sini, menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi. Masuk berarti yang tadi kan. Oke. Di situ. Solusi. Sedangkan ini untuk fase E sampai fase F. Oke, mengimplementasikan, menciptakan. Dia sudah di sini sudah mulai melakukan alternatif solusi, sedangkan di sini dia sudah
menciptakan, melakukan. Bagaimana nih mengolah supaya orang-orang tidak membuang sampah pada tempatnya, atau orang-orang bisa mengetahui mana sampah yang bisa diolah, mana yang susah didaur ulang atau lain sebagainya. Berarti apa? Ide mereka direalisasikan. Oke? Misalkan membuat tong sampah, jenis-jenis sampahnya itu di sini. Terus mereka membuat misalkan kayak poster itu kalau sampah jenis ini butuh berapa tahun bisa diurai atau lain sebagainya. Itu di tamat tingkatan SMA. Kalau SMP baru itu alternatif solusi. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu kita tadi mau di SMP atau SMA nih kita ambil? SMP, Pak. SMP. Berarti kita copy yang ini. Berarti sepakat ya SMP dulu. Terus kita kopikan ke sini. Nah, nantilah kita rapikan itu ya. Bergotong royong sekarang kita lihat. Nah, miring-miring kepala ini baca sisanya ini. Nah, ya miring. Buang asem ini. Mana ini? Awas ya kepala miring nanti pulang dari sini. Tadi kita ada apa dimensi apa lupa lagi kan? Gotong royong. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Kita lihat. Miring lagi, Pak. Itulah. Tambah ya percobaan. Kita ini jungkir balik. Mana ini tadi? Sebentar saya ini kan dulu ya. Biar dia rapi. Ini dari sananya begini. Bentar kita rapikan. Bapak Ibu kalau sembari kita bahas, kalau memang ada yang Bapak Ibu bingung, mohon ini ya potong saja saya, tidak apa-apa. Maksudnya ini bertanya toh. Nah nih, tanggap terhadap lingkungan sosial ya. Oke. Boleh di Zoom, Pak. Oke, bisa. Apa yang tidak bisa untuk Bapak Ibu? Oke. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Kita langsung lihat SMP ya, Pak ya. Betul sekali. SMP terakhir di sini. Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa saja ya, masih bisa nyambung ini. Perannya siswa itu apa gitu, generasi muda itu kan gitu. Oke, lanjut di bagian kreatif. Kita lihat sekarang. Miring lagi nih pasti, lihat lah ya. Ini apa ya? Kreatif ya, terakhir berarti. Wait. Nah, ini kreatif. Oke. Kreatif. Orisinil. Nah, ini. Berarti ini ya Bapak Bu. Nih. Oke. Kita kopikan di sini. Oke. Sekarang kita tutup ini, selesai. Maka dapatlah kita ini Bapak Ibu. Ini yang boleh Bapak Ibu kerjakan sendiri dulu ya, jangan dengan siswa atau dengan orang tua siswa. Bapak Ibu guru bersama tim fasilitator dan juga koordinator. Oke, nanti sajalah. Nah, sekarang kita menentukan tema proyek Bapak Ibu. Tetap kita kembali buku panduan P5-nya. Di halaman berapa kita lihat dulu tema. Makna tema halaman 29. Oke, kita kembali ke atas. Oke, di sini ada gaya hidup berkelanjutan. Aktivitas baik jangka pendek maupun panjang terhadap keberlangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya. Membangun kesadaran sikap perilaku ramah lingkungan. Masuk dah ini? Ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Baru satu ini.
Kearifan lokal masuk dak? Eksplorasi budaya dak masuk. Tidak. Terus di sini mempromosikan budaya perdamaian anti kekerasan dak masuk. Nggak masuk. Memelihara kesehatan fisik mental dirinya maupun dak masuk. Ini lebih ke bullying ya. Suara demokrasi apalagi. Tidak. Rekayasa teknologi dak mungkin. Kewirausahaan apalagi. Kewirausahaan. Kewirausahaan Belum. Karena tadi nanti bisa Bapak Ibu seandainya kewirausahaan di tahun kedua ditindaklanjuti dari apa namanya gaya hidup berkelanjutan tadi, mereka sudah tahu apa namanya melakukan alternatif solusi, apa dampaknya, apa ininya, sehingga di selanjutnya bagaimana mereka sudah tahu tadi dasarnya mereka kembangkan. Baru kegiatan selanjutnya mungkin kelimanya kewirausahaan. Berikutnya. Yes. Kebekerjaan ini hanya untuk SMK ya. Berarti yang ada cuma gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk tema spesifiknya Bapak Ibu nanti disesuaikan kegiatan kita apa. Ya. Yang penting sudah dapat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah rancangan aktivitas. Dia ada 4 tahapan Bapak Ibu ya. Tahapan 1 ngapain? Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Nah, ini tadi Bu, seandainya Ibu mau tindak lanjuti, oh ternyata sudah ada nih apa namanya? Bagusnya ditindaklanjuti itulah tadi mungkin kewirausahaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, di setiap kegiatan ini ya perhatikan. Nah, inilah Bapak Ibu nanti boleh saja Bapak Ibu apa namanya menyusun sendiri juga ya. Tetapi nanti tolong didiskusikan dengan orang tua siswa atau enggak siswa supaya apa? Supaya siswa ada rasa memiliki ini kegiatan karena kan sebenarnya kegiatan ini dari mereka untuk mereka, Bu. Oke ya. Nah, kegiatan 1 ngapain? Nah, kegiatan 1 ini ingetin di sini sama kayak kita membuat kegiatan pembelajaran kita di kelas. Langkah-langkah pembelajaran. Oke? Kegiatan 1 ngapain? Kegiatan 2 ngapain? Oke? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah buatkan ini. Oke? Tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Ini tujuannya, tahapan pengenalan. 1. Bisa Kenapa? diminta filenya Bapak. Boleh kok dong, tenang. Oke? Kukirimkan ya nanti. Tentu eksplorasi isu, refleksi awal, kunjungan refleksi awal ini bisa saja kita melakukan misalkan apa sih kenapa sih kok sampah kita begini ya di sekolah gitu ya. Di siswanya sambil ini gitu. Nah, setelah itu baru diskusi kritis masalah sampah. Nah, inilah kayak di assessment-nya, tapi ini bukan assessment ya, tapi ke bagaimana si siswa tadi setelah dia dapat pengetahuan tentang ini, kita uji gitu, diskusi. Gini bah, sampah itu gara-gara ini nih buang sampah sembarangan, berarti ini. Nah, dan di situ mereka berdebat gitu. Ya, diskusinya. Oke. Terus selanjutnya lagi tahap kontekstualisasi, baru pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data. Bisa saja ini didapatkan Bapak Ibu, misalkan mereka kita anukan masalah sampah apa saja sih? Gitu, jenis-jenis sampah apa saja sih yang ada gitu ya. Terus lagi yang ada di sekolah ya, sampah-sampah apa saja jenisnya dan yang paling banyak yang mana gitu. Setelah mereka dapat ini Bapak Ibu, di sini kita kayak buat sesi diskusi lagi yaitu sampah di sekolahku. Karena tadi kan mereka sudah tahu nih sampah apa saja. Selanjutnya pengorganisasian data secara mandiri. Mereka buat setelah mereka apa namanya trash talk tadi sudah
masalah sampah-sampah di sekolah tadi, mereka lebih anukan lagi masalah data sampah tadi lebih baik lagi secara mandiri. Oke, setelah itu baru mereka presentasikan tuh sampah apa saja ya tentang sampah di sekolahku. Misalkan jenisnya, terus dampaknya, asalnya itu dari mana gitu ya. Terus kenapa kok sampai sembarangan? Berarti dari orang-orangnya gitu. Selanjutnya tahap aksi. Nah, mereka baru bikin poster. Kan alternatif solusi kan tahapannya baru kalau SMP di sini. Oke. Selanjutnya di sini. Ini boleh menjadi acuan Bapak Ibu, boleh juga dikurangi, boleh juga ditambahi juga boleh ya. Jadi masing-masing tahapan itu ada beberapa aktivitas kegiatan. Nah, kalau misalkan di sini kan ada 17 aktivitas, misalkan alokasi waktunya berapa, nah di situ. Ya Bapak Ibu ya, dialokasikan sesuai kebutuhan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak John, masih berkaitan dengan tadi. Kebetulan yang ditampilkan tadi kan yang dibahas ini ke SMP. Ya Pak ya. Tadi di tahap SMP itu saya lihat yang Pak John tampilkan itu tadi berupa poster. Karena sesuai dengan tujuannya tadi itu masih tahap SMP. Nah sedangkan di sekolah kami P5-nya kemarin dia mendaur ulang sampah begitu, tapi sudah dalam bentuk proyek atau barang Pak, bukan dalam Produk, poster ya? lagi. Iya, sudah berupa produk karena nanti orientasinya akan ke kewirausahaan gitu. Ya, menurut Pak John ini bagaimana? Apakah ini sudah benar caranya atau kita kembali lagi nih nanti pada P5 berikutnya kita kembali ke jalan yang benar nih, Siratal Mustaqim nih. Oke, jadikan ini kesalahan kemarin jadikan sebagai apa ya, bahan refleksi lah, pelajaran ya. Nah, kalau sekarang kan sudah tahu nih mana yang seharusnya, mana yang tidak ya. Berarti bagaimana kegiatan selanjutnya. Yang lalu tidak usah digali-gali kuburan itu. Udah, tidak apa-apa. Namanya juga salah kok gitu ya, tidak masalah. Kita perlu ulang, tidak mungkin gitu. Tetapi kalau memang masalah itu sudah teratasi, ya ngapain kita ngambil lagi masalah itu? Kita tampil masalah-masalah yang lain. Tetapi yang penting sudah tahu nih harusnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak masalah Bu, yang sudah tidak apa-apa. Karena gini Bapak Ibu. Terus satu lagi. Nah, di setiap bagian-bagian aktivitas tadi itu ada penilaian-penilaian kita muncul tidak di situ. Misalkan ya, kalau kita mau memunculkan tadi, misalkan wait. Mana tadi? Mau memunculkan di sini. Nah, kita bikin rubrik penilaiannya, Bu. Ini masing-masing tujuan ini. Oke. Kalau memang Bapak Ibu maunya apa namanya ini bingung bikin rubrik, ya sudah. Tanya ChatGPT. Kita coba ya. Siap, Pak. Oke. Boleh Pak, dicoba. Bingung buat rubriknya. Oh memang. Kalau yang begini nih ya. Itu tidak apa-apa Bu. Kita kan ini bukan untuk curang ini nih. Daripada kita ngambil punya orang kita tidak tahu dari mana jalannya. Kalau ada yang cepet, ngapain cari yang susah? Betul. Dan juga sih di sini kan justru ada ide gitu. Pak John sekalian mau tanya Kak. Untuk tema P5 itu kan 7 tema itu harus selesai misalnya fase D itu dalam waktu 3 tahun, kelas 7, 8, dan 9. Nah, apakah untuk tema itu setiap misalnya setiap semesternya itu dilakukan perjenjang dengan tema yang berbeda atau seperti apa Pak? Soalnya kalau di sekolah kami untuk tema itu ada yang berulang seperti itu dan bahkan ada tema yang belum sempat untuk dilakukan begitu. Oke. Oke, yang pertama setiap tahun itu kan kalau tidak salah 3 ya SMP ya. Iya. Nah,
Kalau misalkan yang menerapkan kurikulum itu kelas 1, kelas 2, berarti kelas 1, kelas 2 saja dong. Sama-sama saja dibuat. Boleh berjenjang juga boleh tidak. Satunya mungkin di kelas 2-nya misalkan tema A, kelas ininya tema B, boleh. Tapi kalau memang istilahnya ini gabungan saja, tidak masalah. Kalaupun Kalau memang misalnya kalau misalnya gabungan, Pak, apakah nanti itu dia tidak akan berulang begitu? Maksudnya misalnya kan kelas 7 kewirausahaan, kelas 8 kewirausahaan. Padahal nanti yang kelas 7 ini naik lagi nih di kelas 8. kan Begitu. Nanti kewirausahaan. ada lagi kelas 7 yang baru. Oke. Kan kewirausahaan itu Bu ada tahapannya. Tidak mungkin dong langsung jualan. Bisa saja mereka di kewirausahaan itu apa namanya itu baru mencari alternatif ide dulu. Kalau mau ditindaklanjuti kewirausahaan, mereka yang penting bisa buat dulu gitu. Contohnya gini ya Bapak Ibu ya. Jangan juga dalam satu kegiatan mustahil setiap siswa itu langsung jadi pengusaha. Sudah banyak orang tidak pengangguran kalau sudah begitu. Jadi tahapnya ada. Buat tahapan Bapak Ibu. Misalkan dia di kelas 7, kalaupun memang mau kewirausahaan, paling tidak mereka mengenal dulu apa kelebihan dan apa kekurangan potensi yang ada di diri mereka atau lingkungan mereka. Oke. Terus yang kedua, potensi untuk dikembangkan itu apa saja kira-kira ke depannya, ini. Setelah itu mereka coba realisasikan, buat dulu, jangan langsung jual. Setelah mereka buat, ternyata dari situ kan belajar. Oh ternyata kalau saya begini kan salah nih, pahit misalkan. Tidak enak nih dijual. Akhirnya kalaupun memang kita mau tema yang sama kita tindak lanjuti di tahun selanjutnya. Nah baru mereka membuat produk yang sudah mereka lakukan di kelas 7 tadi menjadi layak jual. Bagaimana mereka berproses melihat produk itu layak jual, apa ciri-cirinya, apa kriterianya, kemasannya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat itu produk ya. Jadi jangan langsung sekaligus apa namanya itu anak-anak tiba-tiba langsung jualan, yakinlah. Nah, itu mungkin miskonsepsinya kita ya Pak ya. Maksudnya Ya. selama ini kita dalam benak kita itu kewirausahaan P5 itu harus menghasilkan sebuah produk yang bisa dipamerkan. Jadi selama ini kita walaupun masih tingkat SMP, kita ngambil tema kewirausahaan nih. Jadi kita membuat ini dan bisa dijual, dan nanti pada saat pamerannya itu dia harus sudah menjualkan produk-produk yang sudah dilaksanakan begitu. Yang sudah dipelajari dalam P5. No, bukan itu Bu. Gelar karya tidak mesti. Ya, Oke. Gelar karya tidak harus. Gelar karya. Dan juga produk itu kayak kesan gini Bu. Intinya kenapa kita berorientasi ke proses? Kalau si siswa ini di setiap prosesnya dia di dimensi-dimensi tadi muncul, maka secara otomatis pasti produknya jadi. Kalau dia tidak muncul, berarti tidak jadi. Sudah mau pulang nggak? Baik Pak. Iya. Ya. Dikit lagi kita sudah. Jadi gelar karya itu nggak harus ya Pak ya? Kalau memang tidak ada, berhenti, jangan dipaksa, jangan musingkan kepala. Itu yang kita alami nih. Ngapain gali kuburan sendiri? Kita bunuh diri. Nah, tetapi kalaupun memang mau gelar karya, Bapak Ibu bisa saja integrasikan dengan kegiatan lain. Contoh gelar karya pas di akhir semester bagi raport. Jadi ada kegiatan bagi raport. Jadi kita reportnya sekaligus. Kan penilaian P5 itu di setiap proses, bukan di akhir. Oke ya Bu ya. Itu hanya baik Pak ya. aja sih Bu, apa namanya bentuk apresiasi kita kepada siswa kita yang sudah bekerja keras gitu proyeknya gitu ya. Tetapi kalau memang tidak ada dana, berhenti kok. Jangan sampai ada yang sampai sewa musik, sewa panggung lah, astagfirullahaladzim, enaknya duit itu dipakai untuk yang lain. Aduh benar sekali Pak. Aduh itu menyusahkan diri sendiri. Makanya. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya ingat kembali ke di situ loh. Apa namanya nilai-nilai Pancasila itu muncul atau tidak, itu tujuannya. Contoh ya, misalkan kayak kemarin ada di SMK juga sih. Siswanya itu dia kan perikanan ya.
Jadi dia bikin kolam ikan gitu. Oh ternyata di akhir semester sudah selesai P5-nya, banyak mati ikannya, akhirnya gagal semua. Bukan itu. Bapak Ibu, jangankan siswa, Bapak Ibu saja kok yang tidak pernah berpengalaman sering gagal kok melakukan sesuatu. Apalagi siswa. Kecuali ini mapel. Baru itu produk. Dia harus berhasil. Ya. Kalau karakter ingat proses. Ya kan? Apa iya nih, misalkan Bu Nani saya lihat, berarti kan sama kayak kognitif kan sekali diuji kan ya di akhir. Terus saya lihat pas tiba-tiba ketemu dengan saya muka ibu masam, sinisnya ini ibu, pasti ini jahat ini orang. Kita tidak tahu prosesnya kenapa dia begitu mukanya, gitu kan? Itu kan habis ribut dengan temannya atau bagaimana kan? Tiba-tiba saya menilai begitu. Apakah saya langsung menilai sikap ibu bahwa ibu, pasti ini jahat ini orang. Ibu terima enggak? Ya. Diintegrasikan dengan kegiatan lain. Boleh. Ya. Tapi tidak mesti. Tidak mesti. Ya. Oh, halo. Jadi jangan ngadi-ngadi ya. Oke. Oke. Ini semua sudah ada. Oke. Siap. Tapi Ibu Mimi senyum-senyum. Oke. Pengalaman. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil ini, mohon dibaca kembali redaksinya, disesuaikan ya. Jangan langsung tekan bulat-bulat ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Itu dia ya. Selanjutnya lagi silahkan disesuaikan saja. Nah, jadi selanjutnya dari modul tadi Bapak Ibu, sebentar kita kembali ke modul tadi. Kan nanti Bapak Ibu nanti ada tuh penilaian dan lain sebagainya apa saja gitu ya. Di depannya ini rancangan idenya ini Bapak Ibu latar belakangnya, maka kalau misalkan Bapak Ibu tadi berlatar belakangkan masalahnya tadi diangkat yang tidak muncul nilai-nilai Pancasilanya, maka melalui kegiatan ini maka latar belakang akan tersusun dengan baik. Oke. Ini draftnya, sisanya silakan lengkapi saja. Tidak terlalu banyak lagi karena ini core utama daripada modul P5. Nah, Bapak Ibu, seandainya di sini nanti yang kayak 4 tahapan yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu sudah buat. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu kumpul dulu dengan orang tua siswa kah, dengan profesional kah yang Bapak Ibu kenal, yang di profesional di bidang ini ya, misalkan orang TPU kah, pembuangan sampah kah, kebersihan lingkungan kah gitu. Terus sama siswa. Siswa tidak mesti semua siswa. Pilih saja siswa satu misalkan dari perwakilan dari OSIS. Yang kedua pilih juga Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tidak ikutkan siswa yang mohon maaf dikategorikan di bandel atau apapun itu. Karena Bapak Ibu itu yang nanti jadi polisinya kegiatan itu. Bukan Bapak Ibu satu langsung. Oke? Ya. Sehingga kalau misalkan gini, ini kalau hasil kami sudah kami kembangkan begini, mungkin ada masukan atau tambahan atau perlu kita kurangi yang mana di situ. Jadi kesepakatan bersama. Nah, pelaksanaannya sekarang saya mau tanya dulu. Pelaksanaannya kemarin bagaimana Bu P5-nya? Misalkan pas teori guru yang mengajar di kelas atau bagaimana? Kita lihat tutorial Pak, izin. Di dalam kelas. Kalau kita wali kelas. Wali kelas, kita wali kelas, Bapak. No, salah. Bapak Ibu fasilitator. Ingat, fasilitator. Fasilitator itu hanya memfasilitasi. Jadi misalkan kayak begini Bapak Ibu. Oke, misalkan teori nih terkait dengan tadi ya yang saya inikan tadi apa ya masalahnya? Bentar. Aktivitasnya. Contoh ini. Perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Bisa saja Bapak Ibu duduk bareng ya. Nanti tempatnya itu tidak mesti harus di kelas, boleh di pojok sekolah tempat ada pohon kah, pokoknya senyaman mungkin. Buatlah suasana P5 ini lebih ke kayak suasana bukan suasana belajar.
Lebih ke suasana kayak bertukar pikiran. Kayak Bapak Ibu lah bagaimana kalau lagi duduk-duduk santai. Nah kayaklah buatlah begitu caranya. Bukan kita di kelas menonton bersama, tidak. Boleh saja kita di luar kelas, kita tonton bersama boleh. Ayo kita tonton ya, ini apa pendapat kalian, menurut kalian tentang ini, silakan. Jangan cari video yang panjang-panjang, pendek-pendek saja. Ah, ya. Apalagi banyak nih film kartun kalau untuk SMP gitu ya. Pilih-pilih saja di situ. Misalkan satu kelompok ini misalkan oke, Bu Asmiah, karena ada berapa, misalkan ada 7 fasilitator nih dan 1 koordinator. Nah, fasilitator ini mengajak misalkan 20 siswa di pojok sini. Boleh saja, tidak mesti harus dikumpulkan semua. Boleh juga dikumpulkan satu tempat. Ya. Kunjungan ke TPA, berarti ini bersama-sama tuh. Mereka kita tugaskan apa nih nanti, coba catat apa yang perlu informasi gitu. Ya. Jadi suasananya bukan seperti belajar di mata pelajaran. Suasananya lebih ke kayak ekstrakurikuler Bapak Ibu. Di mana ekstrakurikuler? Ya, di luar ruangan. Di Kadang luar, di dalam. santai, tidak formal, dan suasananya antara guru dan siswa tidak kayak apa namanya, dekat, tidak yang kayak agak Ya, jauh lebih gitu ya. santai. Nah itu Kalau inti wali kelas Pak yang ditunjuk jadi fasilitator ya boleh dan guru yang mengajar di tingkatan tersebut. pokoknya yang terlibat di situ tidak mesti harus wali kelas. Semua guru yang ada di level jenjang kelas 7 misalkan. Berarti siapapun guru boleh menjadi fasilitator dan koordinator. Tetapi yang diutamakan nih, yang diutamakan bagi Bapak Ibu guru yang kurang JP-nya. Ya. Karena ya Pak Joni, kurang JP-nya. karena ini Ya, Bapak Pak. Ibu, karena itu sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu guru yang supaya jangan sampai apa namanya pergi ke sekolah lain untuk melengkapi JP 24 JP-nya. Nah, itu yang diutamakan Bapak Ibu guru yang kurang JP-nya, mau mapel apa saja. Karena apa Bapak Ibu? Fasilitator itu bukan masalah dia punya kemampuan di bidang itu, tetapi dia punya kemampuan memfasilitasi kegiatan tersebut. Ya. Contoh kalau MUA makeup itu, nah itu tidak bisa fasilitator. Itu harus ahlinya, tutor. Ya. Sedangkan Bapak Ibu fasilitator. Ya. Tapi kalau misalkan pun di sekolahnya Bapak Ibu guru, jumlah JP Bapak Ibu gurunya sudah lengkap, ya jangan juga pelit. Volunteer saja, sama-sama semua gantian. Misalkan pada tema ini 7 orang guru ini atau 8 orang guru. Nanti tema selanjutnya guru yang lain. Ya. Oke, saya sudah kasih tips dan triknya, cara yang tidak baik tetapi bukan merugikan orang, maka itu tetap baik-baik saja. Daripada Bapak Ibu ngambil punya orang di PMM, yang tidak tahu tiba-tiba sudah jadi. Coba tampil, siapa yang bisa apa namanya ambil modul ajar di PMM? Kita mau bedah kesalahannya. Ingat Bapak Ibu, modul ajar di PMM sama modul P5 di PMM itu tidak 100% benar. Karena Saya jadi malu Pak Joni. tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena siapapun bisa upload tanpa divalidasi. Makanya melalui kegiatan kita ini, mohon maaf ya, mau tersinggung Bapak Ibu, ya terserah. Karena tujuan saya jangan sampai salah arah lagi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kita coba ya, kita buka ini. Sambil saya bukakan PMM ya. Tadi ada PMM saya kalau tidak salah. Oke. Wait, Bapak Ibu kalau mau ada ditanya silakan. Tadi apa ya pertanyaan Bu ini? Lupa saya. Tadi yang pertanyaan saya Pak yang CP bahasa Inggris itu. Oke. Boleh saya bertanya Pak?
Ya, silahkan kok dong. Pernah nih saya mengikuti pelatihan nih Pak. Oke. Dari pelatihan itu disampaikan bahwa kalau menyusun modul ajar, kita sebagai sekolah yang kurikulum merdekanya secara mandiri, bukan sekolah penggerak, katanya itu boleh hanya meng-ATM. Misalnya kita mengambil dari PMM kemudian di ATM. Oke. Tapi kalau sekolah penggerak itu wajib menyusun, bukan meng-ATM. Apakah begitu, Pak? Enggak. Salah besar itu. Jadi Bapak Ibu, yang kurikulum mandiri itu ada tingkatan, ya. Boleh yang tadi katanya tetap dia kurikulum K13, tetapi sudah mulai prosesnya menerapkan kurikulum merdeka. Tetap dia silabusnya, LPP-nya, tetap dia pakai itu gitu. Nah, kalau sudah berbagi sama dengan sekolah penggerak. Nah, memang di tahapan sekolah penggerak itu memang seharusnya dia membuat, tetapi apakah iya dia mampu membuat segalanya? Apakah guru ilmu segala ilmu, suhu segala suhu? Nah, maka boleh saja dia mengambil dari yang sudah ada, dia kembangkan. Jadi tidak masalah. Jadi guru di sekolah penggerak pun meng-ATM juga tidak masalah. Yang salah itu copy paste tok, cuma mengganti nama tok, selesai. Ya, jadi semua Bapak Ibu Baik, guru, Bapak. cuma bedanya kalau IKM yang tahap berbagi, tapi sekarang sudah ada berbagi, sudah menjadi kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka ini sudah menjadi kurikulum nasional, mewajibkan semua sekolah. Oke ya Pak, Bu? Iya, baik, Pak. Saya saja Bapak Ibu, kadangkala masih dong, kami saja yang sudah dosen Bapak Ibu ya, masih kok butuh teori orang untuk kami mengembangkan teori baru. Nah, bagaimana kami tidak meng-ATM begitu namanya? Jadi Pak Joni, ya. izin. Saya ini sebenarnya malu, Pak, tapi biar udah. Sebenarnya Mana ini, tuh? sebenarnya kan udah jelas ya, Pak. Kemarin itu ATP saya sesat, kan gitu, Pak ya. Tapi ATP itu yang saya upload, Pak, sama dengan modul ajarnya. Saya upload di ruang kolaborasi ini, Pak John. Nah, kemudian dari Januari sampai di bulan Mei kemarin, lulus validasi, Pak John, udah terbit di PMM, tapi saya malu. Karena yang itu yang sesat itu loh. Sebentar, yang validasi itu siapa ya? Dicek enggak kira-kira ya? Itu yang validator yang di ini Pak John, yang di PMM itu. Nah, oke. Sekarang gini Bu, ya sudah Bu, kan kita melakukan kesalahan karena tidak tahu. Sekarang mungkin bisa diperbaiki adalah buat yang ini baru disesuaikan. Nanti tolong betul-betul ya ingat P3 tadi, apalagi pemilihan P3 itu dimunculkan itu bukan atas dasar sesuai dengan materi. Kalau sesuai dengan materi dong tak muncul. Kalau misalkan siswanya yang butuhnya mandiri kok, tapi di materinya tadi bernalar kritis tak muncul dong penyakitnya, malah masih gitu. Ya di situ. Itu saja sih. Jadi tidak masalah Bu. Kok tidak bisa kubuka ya? Itu udah kebuka itu Pak John. Oke. Kita lihat. Nih. Lihat. Langkah pembelajaran begini panjangnya. Wait. Pendekatan berdiferensiasi. Di mana? Diferensiasinya apa? Atas dasar apa? Ini maksudnya Bapak Ibu yang tidak jelas. Terus. Tujuan menyusun teks prosedur. Mempresentasikan teks prosedur. Mana lengkapnya? Siapa? Degree-nya kemarin. Medianya. P5-nya mana? P3-nya mana? Tidak ada. Tuh. Terus langkah pembelajarannya apa di situ? Ya Bapak Ibu ya. Itu kalau tidak sesuai sebentar kita cek lagi. Yang lain lagi. Kalau sudah begini tolong ya diperhatikan betul-betul. Lebih baik chat saya tanya. Ya kita lihat nih agak lengkap nih. Tujuan pembelajaran, oke. Nah, peserta didik dapat mengungkapkan bahasa Inggris untuk memproduksi teks.
memproduksi teks seolah-olah apa gitu ya, menulis gitu kalau memang mau menulis. Atau buat di sini peserta didik mampu berkomunikasi secara tertulis menggunakan bahasa Inggris untuk account teks tadi ya. Indikator pencapaian, membuat pertanyaan wawancara, mengidentifikasi pertanyaan, menceritakan kejadian. Coba di mana memproduksi teks recount, memproduksi teks recount secara lisan, menceritakan. Oke, masih mau berarti secara lisan nih. Ya. Nah, tulisannya. Coba mana tulisannya di sini Bapak Ibu? Muncul enggak? Nih. Makanya harus jelas. Makanya kalau Bapak Ibu membuat kayak kemarin, buat dulu di tujuan per elemen, ada berapa tujuan, terus pecah lagi apa namanya kompetensinya apa saja, kontennya apa saja, jadi lebih spesifik. Lihat di sini, tercapai tidak kira-kira Bapak Ibu? Perhatikan ya. Ini tanpa menyalahkan yang punya ya. Peserta didik mampu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk memproduksi. Kata produksinya ini tidak enak betul. Text recount, nyusun, menulis, nah itu, atau berkomunikasi gitu kan, atau produksi, oke, text recount, lisan, tulisan, dan visual. Ada dan visualnya. visual. Bagaimana itu? Banyaknya. Kita lihat dalam satu kali kegiatan. Hah? Oke, wait. Di mana ini? Tuh, sebanyak ini bingung tak Bapak Ibu? Oke ya. Coba lihat saya punya dong. Tambah hancur. Tidak apa-apa. Yang mana? Di mana ini? Kalau saya di fase E SMK, Pak John. Kelas SMK. 10. Oh, untuk SMK. Kelas 10 ya? Kalau mau kita nanti online belajar sama siswamu udah apa-apa loh, Bu. Bahasa Inggris ya? Iya. Saya penasaran, pengen sumpah ke situ. Marilah ke sini. Ibu Mimi bilang, Ibu Koordinator, undanglah Pak Joni. Iya. Ada paling bawah Pak John. Nanti kelihatan nama saya. Diunggah Desember. Mana ada namanya? Untuk upgrading guru penggerak. Itu Pak John. Ini. Iya, itu dia. Oke. Aduh, Upgrading. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Ngapain panjang begini capaian dimasukkan ya? Nah, itu Pak maksud saya tadi, yang pertanyaan saya tadi itu. Panjang sekali CP-nya kalau bahasa Inggris. Oke ya. Kira-kira yang ini saja, ini. Penggal yang nyambung Pak dengan Iya, yang inti-intinya saja, Bu. Elemennya menyimak sudah, berbicara sudah gitu. Jangan terlalu ini. Kompetensi awal. Apa tujuannya ini? Mana tujuannya? Tujuannya di bawah Pak John. Itu Pak John, TP1. Tapi itu KKTP yang saya tulis, KKTP yang banyak-banyak yang harusnya IKTP. Sesat Pak John. Betul. Oke, mereka hadapi. Sekarang kita lihat. Harusnya tidak boleh ini ya. Tidak boleh jauh antara ini dengan ini tadi. Coba ikutin saja punya saya tadi, Bu. Karena itu poin utamanya. Ini nih kalau Ibu masukkan CP begini, itu kayak silabusnya. Makanya yang alur tujuan pembelajaran yang kita di Excel kemarin. Begitu. Jadi dipisahkan supaya tidak panjang, pusing nanti Ibu sendiri bacanya. Nah, coba kita lihat di sini. Target peserta didik. Oke. Peserta didik kesulitan belajar dengan nilai rata-rata. Nah, ini maksudnya kesulitan belajar apa nih? Jangan sampai fisiknya yang kesulitan belajar. Susah nangkep begitu loh Pak John. Oke, berarti siswa dimulai berkembang gitu. Berarti apa nanti di diferensiasinya? Berarti tingkat kesulitan materi tadi kayak saya contohkan tadi. Yang 7 kali 7 sama dengan 7 sama dengan misalkan 14. Kan di situ analisis.
Berarti yang ada yang akan muncul di situ Bapak Ibu, kita sudah tergambar bagaimana pembelajarannya. Ya. Terus problem based learning. Metode pembelajaran, diskusi dan tanya jawab. Oke, masih masuk. P3-nya mana nih? Bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Itu P3 sesat, Pak John. Tidak apa-apa. Yang penting kan sudah tahu ininya apa gitu ya. Nah, penggunaan sederhana mengimplementasi percakapan, makanya spesifikkan Bu nanti ya TP-nya ya sesuai dengan tujuan Ibu. What do you know about parrot speech? Can you give the example verb adjective? Masuk tidak di situ konteksnya. Harusnya percakapan sehari-hari tidak boleh ngomongkan verb adjective. Kan tujuannya sederhana ke depan sehari-hari, berarti lebih ke menanyakan kabar gitu kan, atau lain sebagainya, pertanyaan pemantiknya. Kalau ini harusnya mereka sudah biasa lakukan. Pertanyaan pemantik itu cukup satu saja, sederhana dan tidak formal bentuknya. Contoh, saya mau deskriptif ya, pertanyaan pemantik saya. Oke guys, menurut kalian Bapak ganteng enggak? Cukup begitu saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu formal tetapi mudah ditanggapi oleh siswa. Enggak Pak, enggak ganteng Pak. Kenapa Bapak enggak ganteng? Oh Bapak ini bajunya ini. Coba Bapak kemarin baju ini. Bagus Pak pakai warna itu. Nah kan di situ memancing. Nah itulah pelajaran kita hari ini. Jadi pertanyaan pemantik itu pertanyaan-pertanyaan kita lontarkan untuk mengarahkan siswa ke tujuan pembelajaran. Jadi tidak gujuk-gujuk, oke pembelajaran kita hari ini akan bla 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 bla. Tidak ada itu. Ya. Jadi cukup satu atau dua pertanyaan yang non formal. Ringan tapi masuk. Oke ya. Kita lihat, ketika banyaknya hutangmu ini Bu. Terlaksana ada ini kira. Janji-janji caleg Pak Jo. Kita lanjut lagi. Nih, orientasi tidak usah. Tidak usah ini. Tapi kenapa Ibu buat begini, yang begini boleh ya. Karena mungkin ini untuk berbagi tadi ya, supaya orang melihatnya. Tetapi kalau saya tidak munculkan. Biarkan orang berpikir sendiri. Ini tidak usah Bapak Ibu yang mengorganisasikan, membimbing. No. Harus sesuai dengan langkah-langkahnya itu. Apa metode yang Ibu pakai. Wait. Problem based learning. Muncul tak problem based learning langkah-langkahnya? Di sini. Jadi tidak usah orientasi masalah. Oke, mengorganisasikan. Oke, sudah muncul. Nah, mengembangkan menyajikan hasil karya. Tidak usah Bu di sini, tetapi buatlah. Tidak usah buat begini, langsung saja. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan. Terus yang kedua, misalkan dan mempresentasikan atau langsung saja paling tinggi yang mana? Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan diskusi kelompok. Selesai. Oke, diferensiasi kelompoknya saya lihat dulu. Ini kayak bercerita Ibu ya, poinnya saja Bu. Nah, di sini kalau saya sarankan guru dan peserta didik boleh diawali bisa peserta didik dan guru bersama guru gitu. Jangan di guru di awal seolah-olah guru yang kerja nanti. Nah, ini saya sudah oke nih. Peserta didik, peserta didik, peserta didik. Soalnya masih banyak juga yang modul aja guru. Seolah-olah siswa yang tidak ada kerja. Oke ya Bu ya. Disederhanakan saja sehingga mudah dipahami. Kalau panjang begini pusing pala. Kegiatan pendahuluan lagi. Oke, pertemuan keluarga. Oke, tidak masalah ini. Ya, jangan terlalu panjang, Bu ya. Intinya gitu saja. Oke? Satu pertanyaan lagi, Pak John. Boleh. Jadi bahasa KKTP itu kan dari TP ya, Pak John? Nah, jadi bahasanya KKTP itu seperti apa, Pak John? Intinya gini, kalau misalkan dia deskripsi kan kita kayak rubrik, Bah. Kayak kita kalau nilai zaman dulu.
yang dari nilai yang kurang, cukup, baik, baik sekali. Nah, itu kan ada deskripsinya. Sebentar, saya bukakan yang kita ini tadi. Wait. Mana tadi ya? Sudah aku tutup. Oke. Mana tadi? Tuh, ini. Kayak gini. Kayak rubrik penilaian. Nah, ibu mau menyatakan siswa ibu itu, apa namanya itu, lulus di tujuan ini, itu di jenjang mana? Cukup atau baik? Kalau baik berarti ini. Ini deskripsinya. Sedangkan yang tadi benar yang disampaikan tadi indikator saja. 1, 2, 3. Bukan indikator ya, lebih ke kayak aspeknya. Karena indikator itu merupakan, kita cari definisinya indikator. Oke, alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Oke, alat ukur. Berarti alatnya, Bu, sama. Batasannya yang kita gunakan berarti rubriknya. Ya. Jadi ini, Bu. Yang KKTP itu pilih salah satu. Kenapa dia tadi banyak? Ini ada 3 karena tadi indikatornya gini Bapak Ibu. Lihat Bu Dwi mewujudkan rasa syukur dengan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar dan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi. Makanya di sini dia ada 3. Ya, makanya di sini dia ada 3 karena ada 3 di sini perintahnya di sini tadi. Nah, kalau misalkan kita pilih salah satu saja alam sekitar dengan mengajukan alternatif solusi, berarti di sini nih menunjukkan rasa syukur dan berinisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sorry, nih mengajukan 1 atau 2 alternatif solusi yang realistis. Berarti ini kalau kita cuma berorientasi ke sini saja, mengajukan alternatif solusi. Kalau dia sudah baik, dia sudah mampu di sini. Nah. Oke ya, Bu Dewi, Bu Dwi. Iya Pak John, saya baru buka kembali ATP-nya Pak John ini, saya baru sadar ternyata tidak ada bahasa KKTP di situ. Saya masih stuck dengan format yang lama itu loh. Yang template saya ya? Iya, kalau yang template-nya Pak Joni, KKTP, kemudian angka dan deskripsi. Mungkin deskripsinya itu kita bisa isi dengan indikator tadi ya Pak Jon ya? Betul. Oke, baik. Karena kalau di buku panduan itu dia ada pilihan, boleh angka saja, boleh deskripsi kayak rubrik saja, boleh dua-duanya. Kalau saya lebih senang dua-duanya karena kenapa? Kan misalkan nih nanti dari Bu Dwi naik ke kelas 11, gurunya beda lagi. Nanti tidak paham bagaimana tuh kalau sudah ada deskripsinya sama angkanya kan jelas. Karena tadi misalkan antara Bu Hasmianah dengan Bu Dwi belum tentu misalkan walaupun nilainya sama-sama 75 belum tentu kemampuannya sama. Misalkan Bu Hasmiana lebih kuat di perkalian sedangkan Bu Dwi di pembagian gitu kan jadi jelas di situ gitu. Oke, ada lagi? Tadi CP ya? Bisa diulang Bu pertanyaannya? Ya, Pak Jo, yang saya mau tanyakan tadi itu hampir sama dengan yang di modul yang Budwi tadi itu kalau kita bahasa Inggris kan CP-nya terlalu panjang, bahasa D itu nanti dalam menuangkan ke dalam modul itu boleh tidak kita penggal-penggal begitu karena ini kan 3 Suaranya fase. Bu, suaranya diperbesar sedikit. Sudah full. Oke, silakan Bu. Ya, halo. Ya. Yang sama tadi dengan Budwi punya Pak Jo yang CP itu ketika kita tuangkan ke dalam modul nanti boleh kita penggal-penggal begitu sesuai dengan materinya
Karena kan panjang sekali nih Pak John. Kalau di bahasa Inggris itu kan panjang sekali, beda dengan IPA, matematika itu kan di situ jelas batasannya sampai di mana. Tapi kalau bahasa Inggris kan satu kali pada akhir pas gede bla 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 sampai terakhir gitu. Oke. Mau dimasukkan ke dalam modul gitu Pak. Sebenarnya Bu, tidak perlu dikasihkan di dalam modul. Ngapain? Tidak perlu ada CP di situ. Tidak perlu. Yang perlu itu di ATP-nya. Kan sama saja kayak gini, Bu. Apa namanya, sama saya kayak ATP itu sama CP itu tadi kayak di silabus. Modul ajar itu ya LPP. Wait, saya bukakan lagi. Mana tadi itu? Wait. Wait. PT Petrosi. Aduh, sakit gigiku. Karena tidak ada gunanya sih Bu sebenarnya kita masukkan CP di modul ajar. Karena tidak di situ dibaca orang. Kan CP itu merupakan kumpulan dari modul ajar semua nanti. Ini karena kita terpaku dengan format-format yang kita lihat nih Pak John. Nah, itu dia. Makanya saya kembangkan ini Bapak Ibu sesuai dengan hasil bacaan saya dan juga hasil pendampingan saya di beberapa sekolah, baik itu di Sumatera, di Flores kemarin, di mana lagi? Riau sama di Makassar. Dan juga alhamdulillah yang di apa namanya di kalau Kalimantan Utara alhamdulillah semua rata-rata lebih kurang, makanya saya sampaikan tadi 85 titik lebih kurang. Saya sudah ini. Nah, dari hambatan-hambatan itu, dari yang kesalahan-kesalahan itu, akhirnya saya ramulah begini jadinya. Jadi izin Pak John saya curhat sedikit nih. Boleh. Jangan Gara-gara banyak apa-apa. Iya, gara-gara dengan format yang panjang begitu, kadang pada saat teman meminta kita untuk berbagi itu mereka udah capek duluan lihat. Panjang banget. Begitu Itu loh. dia. Makanya jangan terlalu muluk-muluk karena ada gunanya Bu. Intinya di modul ajar itu adalah rencana bagaimana kita mengeksekusi tujuan pembelajaran tersebut. Yang lainnya tidak perlu dimasukkan apa-apa. Yang materi tidak dimasukkan apa-apa. Kenapa? Contoh, coba lihat punya saya, Wid. Saya di situ cuma 2 lembar, tetapi materinya saya linkkan di Google Drive. Ngapain kita masukkan semua kalau di print mati menumpuk begitu. Habis duit. Mana tadi modul ajarku ya? Bentar. Wait, modul ajar yang PDF saja. Nah, adakah di sini? Tuh, sudah. Bapak Ibu juga enak bacanya kegiatan intinya. Cuma nih 5. Tidak perlu banyak-banyak. Contoh asesmennya apa? Tuh, tinggal open. Tuh. Ini kadangkala kita masukkan semua dari A sampai Z macam betul saja. Iya Pak. Lampiran Pak, lampiran. Nah, itulah kenapa Bapak Lampirannya Ibu. banyak Pak John. Betul. Banyak sekali. Itulah kenapa Bapak Ibu saya bilang kalau Bapak Ibu gurunya mengeluhkan kurikulum ini, maka berarti dia salah konsep. Ya, di situ makanya saya bilang gitu. Oke, silahkan buat sesederhana mungkin. Yang penting di situ tergambar jelas ngapain, siswa ngapain, bagaimana kau ngukurnya, bagaimana kau ininya. Selesai. Ngapain dimasukkan CP sepanjang kali lebar kali tinggi itu? Ngabis-ngabisi ini, ngabis-ngabisi. Panjang jalan kenangan. Itulah kata guru-guru tuh kadangkala ribet administrasinya. Dia yang ribetkan dirinya sendiri. Nah, ini cukup ini saja Bapak Ibu. CP sama ininya cukup ini saja. Yang lainnya cukup TP saja masukkan di situ. Yang kayak punya saya, template saya itu.
Nah, ini yang menjadi ini Bapak, acuan Bapak Ibu, ini kayak silabusnya kita di K13. Ya. Oke. Oke, Pak John. Oke. Ingat, buatlah sesederhana mungkin ya. Itulah katamu tadi Bu Dwi. Belum lah, baru mau berbagi sudah pusing duluan yang mau baca. Baru ada tadi kan langkah pembelajaran sampai 12. Ya Allah. Kegiatan pendahuluan cuma berapa menit, masa sampai sampai 10 kali langkah-langkah. Nah, tidak tidur lagi itu anak. Jadi tuliskan saja apa yang perlu dan juga yang tidak perlu, yang embel-embel itu sudah hilangkan saja. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Terjawab ya Bu Hasniana? Ya Pak, siap. Oh, berarti kombelnya ini tidak hanya di SMK ya? Semua, Pak John. Oke. Kita ngikut Pak, kombel tetangga. Ya boleh, tidak apa-apa. Jangan aja ngikut masalah tetangga. Kebetulan kami nih mau ada kegiatan nih Pak John. Tanggal 16-17. Nah, kebetulan masih belum sama. Kadang ada beberapa hal itu yang persepsi kita tidak sama terkait dengan IKM. Makanya dari situlah, wah sepertinya kita harus pencerahan sedikit sebelum action di tempat. Pencerahan banyak ini mah, bukan sedikit Pak John. Bahkan yang sesat tadi aja udah lurus. Kan begitu. Jadi ya betul. Jadi inilah tujuannya Bapak Ibu. Jangan sampai ini ya. Intinya gini Bapak Ibu. Kenapa saya sangat ini sekali dengan kurikulum Merdeka ini? Ya ini merupakan jawaban dari masalah-masalah yang lalu. Setelah saya intinya kita diberi kebebasan kan. Tidak ada kan template yang harus A, B, C, D, F, G. Tidak ada. Tetapi buatlah sesederhana mungkin, yang penting poin utamanya memuat apa yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan tadi di situ. Itulah maksud daripada Merdeka Mengajar. Jadi kita tidak terkungkung dengan situ. Assessment juga, tidak mesti Bapak Ibu harus tertulis seperti kayak tadi. Coba Bapak Ibu tanya, siswa lebih suka project atau tes tertulis? Tes tertulis belum tentu kita cek. Kalau dia project kayak video tadi, kita bisa sambil nonton. Gitu. Ya. Jadi buatkan saja nanti. Oke, ada lagi? Intinya jangan gali kuburan sendiri. Dah, itu aja. Itu kata kita mutiaraku ya. Dan jangan menggali kuburan yang sudah lama. Nanti keluar. Iya kan Pak Sodik, iya kan? Biarkan masa lalu itu menjadi pembelajaran untuk kita ke depan lebih baik, iya kan? Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi? Kita sudah CPATP, template saya sudah kasih. Terus modul ajar juga sudah saya kasih template, dan apa namanya itu guide pertanyaan menjadi apa namanya core utama inti modul ajar. Yang ketiga tadi kita tentang P5 tadi. Sudah ada draft modulnya, tapi mohon maaf tadi dari awal lupa saya record, dan saya kebetulan ini tidak bisa langsung live di YouTube. Akhirnya di tengah perjalanan baru terrecord. Mohon maaf ya, nanti kita coba saya inikan lagi. Kalau memang, lihat saja Bapak Ibu video di YouTube saya itu, pokoknya video pendampingan saya ke sekolah-sekolah itu ada semua di situ. Ada semua. Tinggal Bapak Ibu tonton-tonton saja, tidak masalah. Tidak perlu di subscribe, tidak perlu di like, tidak perlu di komen. Karena saya tidak mencari uang di situ. Yang penting itu video ada manfaatnya, silahkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? John, panennya di akhirat. Amin. Kalau benar Bu. Pak John, ada pertanyaan nih di chat box. Oke, apa nih? Izin Pak, nama YouTube-nya apa Pak? Oke. Tidak perlu di ini ya, tidak wajib itu ya di follow, di apalah, bodo amat. Karena saya tidak butuh itu Bapak Ibu. Yang penting ini bermanfaat, selesai.
Wait. Mana nih? Oke, Wih, saya share ya. Oke, di situ. Terus, ini TikTok saya juga, silahkan. Di sini saya sering berbagi ini pendek-pendeknya gitu. Penjelasan-penjelasan pendek. Tidak perlu di-follow ya. Oke, silahkan. Hah? Yang ini tadi belum ya? YouTube tadi. Sudah Pak John. YouTube sudah? Sudah. Oke. Oke, silakan di situ ada semua Bapak Ibu tuh pendampingan saya. Ada yang live, lihat saja. Nih. Tuh, ini dengan SMA 13 Oku Timur. Ini dengan SMA ini. Tuh, ada semua di sini Bapak Ibu. Pendampingan saya. Kalau memang menurut Bapak Ibu bisa di ini silahkan. Ada lagi? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi Bapak Ibu bisa saya simpulkan bahwasannya Bu, niki kuncinya Bu. Ini eh, kunci kula niki. ya, gimana Pak? Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, intinya kalau saya pribadi, saya sangat menyambut baik ini kurikulum Merdeka gitu ya. Karena saya mengajar sesuai dengan apa ya kebutuhan peserta didik saya gitu ya. Dan juga sesuai dengan kondisi peserta didik saya sehingga saya tidak terkungkung oleh harus cara A, cara B, cara C. Tetapi cara sederhana sesederhana apapun selama itu masih efektif untuk peserta didik saya, monggo gitu ya. Terus yang kedua, di luar sana masih banyak Bapak Ibu berseliweran apa ya terkait dengan kurikulum Merdeka yang hoax-hoax. Ketika seseorang itu apa namanya berkomentar negatif terhadap ini kurikulum, saya yakin dia tidak paham konsepnya. Terus yang kedua, paradigma lama, Bapak Ibu. Paradigma lama itu apa? Kita harus selalu terkungkung dengan cara yang lama. Contoh, saya yakin modul ajar tadi itu mengacu ke RPP lama. Yang sampai kadang-kala 20 halaman gitu ya. Satu kali pertemuan. Nah, semuanya kembali ke kita masing-masing. Intinya kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, itu bagi siswa. Setiap individu siswa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya apapun kondisinya. Sedangkan Merdeka Mengajar, Bapak Ibu guru diberikan hak seluas-luasnya untuk melaksanakan layanan pembelajaran seperti apapun selama berdasarkan atas kondisi dan kebutuhan peserta didik. Di situ. Ya. Itu saja Bapak Ibu, dan juga kalau memang nanti butuh teman diskusi atau chat juga boleh, silahkan saja. Jangan ragu-ragu, chat saja, nomor saya sudah bagikan. Insya Allah ini bukan apa namanya itu prank, tetapi insya Allah benar-benar saya akan tetap layani siapapun Bapak Ibu guru selama itu masih berhubungan dengan pendidikan. Insya Allah saya selalu ready ya. Dan terakhir saya ucapkan mohon maaf jika selama 2 hari ini ada, bukan jika ya, memang ada pasti tutur kata saya dan sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena intinya saya tidak ada niat untuk menjatuhkan atau mendiskriminasi Bapak Ibu. Hanya saya ingin jangan sampai Bapak Ibu selesai kegiatan dengan saya diskusinya, Bapak Ibu pulang masih abu-abu. Di situ saya hanya ingin kejelasan di situ karena biasanya itu kadang-kala kita demi menjaga apa ya perasaan peserta karena dia pengalaman dan lain sebagainya, akhirnya saya membuat kata-kata mutiara, akhirnya bingung sendiri. Itu saja. Terima kasih dan juga kepada Kombel apa? Mr. RR. Apa itu artinya? Artinya guru yang bermanfaat.
Itu dari salah satu bahasa dari 8 Daerah. suku yang ada di Kabupaten Oke, Kaimana. oke, oke. Misal Rere telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi, walaupun ini tidak terlalu maksimal. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat memberikan faedah untuk kita semua sehingga kita lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jon. Oh iya betul. Pak Jon, sebelum kita tutup ini harus ada refleksi dulu nih, insight apa yang didapatkan salah satu peserta. Jadi saya akan memilih Pokja IKM nih, Ibu Hasmiana, silakan Bu. Ya Bu, ya. Insight yang pertama yang saya garis bawahi bahwa P5 tidak mesti ada gelar karya. Ya, kemudian yang kedua tentang diferensiasi tadi, bahwa selama ini ada asumsi bahwa diferensiasi berarti membuat soal yang berbeda-beda. Tetapi dari Pak Jon tadi mengatakan kita sebagai guru kan sudah tahu kemampuan anak kita si A, si B ini sampai di mana ya. Berarti soalnya sama saja, nanti pada saat kita mengoreksi baru kita memberikan penilaian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa kedengaran suara saya, Bu Dwi? Kedengaran Bu Mimi. Itu kemudian yang tadi tentang yang tadi itu pertanyaan pemantik tadi, Pak. Pertanyaan pemantik itu memang kedengarannya gampang, tetapi memunculkan idenya itu yang kadang-kadang kita belum bisa. Seperti tadi Pak Jo hanya mengatakan hari ini Pak Guru ganteng tidak. Iya, memang itu kedengarannya ringan Pak, tapi memunculkan ide-ide seperti itu yang harus kita lebih banyak belajar. Kalau saya seperti itu. Dan terima kasih untuk Pak Jon, luar biasa. Sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Pak Jon. Sehat selalu, panjang umur Pak. Insya Allah kita ketemu. Siap, amin. Iya, amin. Makasih Bu Dwi, saya kembalikan. Ya, Ibu Mimi, terima kasih banyak. Bapak Ibu, berakhirlah webinar kita ya di hari kedua ini. Bentar, negatif saya apa? Apa itu Pak Jon? Negatif saya apa? Negatifnya sebenarnya bukan negatif itu Pak Jon. Negatif akan menjadi negatif kalau orang yang nangkepnya itu berbeda. Tapi karena saya ini sadar diri, jadi kalau menurut saya itu sangat positif ya. Ditampar begitu loh, ditampar, diingatkan supaya yang sesat tadi jadi lurus. Oke lah, kalau begitu. Ya, Bapak Ibu, link presensi hari kedua saya sudah bagikan di chat box. Untuk sertifikatnya nanti akan Pak Jon yang akan membuat, kemudian saya akan distribusikan ke email Bapak Ibu masing-masing ya Bapak Ibu, karena ini eksklusif. Pak Jon dia nggak mau langsung share begitu langsung dapat sertifikat, itu tidak mau. Itu di grup Kombel ini kebetulan ada yang tanya link presensi. Nah, saya cek di sini namanya nggak ada. Ini kan 13.000 orang nih, 10.000 orang nih yang hadir. Nama beliau tidak ada di sini. Jadi itulah, kita jangan share presensi sembarangan karena itu nanti akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak Pak Joni, kemudian Bapak Ibu Guru, Pak Sodik, Pak Fredrik, Jonathan juga nih namanya nih bestie saya, kemudian Ibu Tri Sudarmi, Pak Sam, Pak Taufik, Ibu Mimi, Ibu Varianti dan Ibu Yuni. Kita bertemu lagi di acara Kombel berikutnya ya. Mudah-mudahan narasumbernya ini Pak Jon juga nih. Ya. Semoga bisa bertemu di dunia nyata, Pak Jo. Amin. Di dunia maya. Sepertinya harus kita usulkan kepada Ibu Koordinator Guru Penggerak Angkatan 9 nih Pak Jon. Karena memang rencananya itu akan ada kayak penyegaran atau pelatihan begitu ya Bu Mimi ya? Siap, ya. Semoga terjawab oleh yang berkuasa. Amin. Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, Pak Jon. Bikin N ya. Terima kasih Pak Jon. Sama-sama Pak Sodik. Bu Yang Yuni. kontak Pak Jon nanti. Mama, siap. Mama Yuni. Iya.
Apakah Reba? Apa kabar? Apa kabar? Apakah Reba saya, Pak? Oh, DC. oke. Siap. Yuk, izinan ya. Selamat Iya. beraktivitas Bapak Ibu. Ya.